Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia tengah merancang pembentukan investor group bekerja sama dengan Bank Dunia. Forum ini nantinya berfungsi untuk merespons secara cepat segala kekhawatiran investor global maupun menyampaikan rencana aksi korporasi strategis secara langsung. Otoritas Jasa Keuangan bersama Bursa Efek Indonesia tengah merancang pembentukan investor group bekerja sama dengan World Bank. Langkah strategis ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik pasar modal Indonesia di mata investor regional maupun global melalui jalur komunikasi yang lebih terbuka. PJS Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fauzi mengungkapkan, forum ini nantinya berfungsi untuk merespons secara cepat segala kekhawatiran investor global maupun menyampaikan rencana aksi korporasi strategi secara langsung. Selain itu, OJK mendorong peran aktif investment bankers untuk mempromosikan pasar modal Indonesia melalui kegiatan roadshow yang terukur. Minggu lalu kami sudah melakukan pertemuan khusus dengan pihak World Bank yang mungkin pada saatnya nanti kami akan rumuskan, akan ada semacam investor group yang setiap periodiknya akan dapat melakukan komunikasi langsung dengan regulator, otoritas, dan pelaku usaha di industri pasar modal kita. Guna memperkuat ekosistem investasi, OJK juga akan meningkatkan koordinasi dengan pemerintah dalam menawarkan potensi investasi dalam negeri. Sinergi ini diharapkan mampu menjadikan pasar modal sebagai sarana penggalangan dana yang efektif untuk pembangunan nasional. Jakarta, Rikian Wardi, IDX Channel. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melaju. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebutkan peningkatan konsumsi domestik dan derasnya arus investasi menjadi indikator utama penguatan ekonomi nasional. Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia terus melaju. Hal ini didukung berbagai program strategis pemerintah yang mulai memberikan dampak nyata terhadap geliat ekonomi nasional pada kuartal 4 2025. Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakri menyebutkan peningkatan konsumsi domestik dan derasnya arus investasi menjadi indikator utama penguatan ekonomi di akhir tahun semalam dengan program prioritas mulai dari pembangunan infrastruktur, renovasi sekolah, hingga program makan bergizi gratis atau MBG yang memiliki multiplier efek terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. Tak hanya konsumsi, Anin melihat perbaikan juga dilihat dari arus investasi baik penanaman modal asing maupun investasi domestik dan diharapkan menjadi modal kuat menghadapi ketidakpastian global di tahun 2026. Ya, saya melihat di kuartal 4 memang dengan jalannya program pemerintah, inisiatif seperti dari hal-hal infrastruktur, sekolah, makanan bergizi gratis itu mulai terlihat berjalan sehingga membantu untuk konsumsi domestik naik. Nah, ditambah lagi juga foreign direct investment di Q4 itu dan juga domestic direct investment juga masuk. Jadi kita lihat memang kuartal keempat itu sudah mulai menggeliat kerja keras selama setahun penuh. Begitu juga dengan Danantara sudah mulai kelihatan. Anin menambahkan Kadin juga mendukung program pemerintah, salah satunya melalui pengembangan fasilitas pendukung program makan bergizi gratis, di mana Kadin terlibat dalam pengelolaan 1.000 titik dapur dari total 30.000 unit yang direncanakan secara nasional. Jakarta, Devi Firmansyah, IDX Channel. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 yang mencapai 5,11% dianggap belum berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja. Kondisi tersebut dipengaruhi jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya. Pertumbuhan ekonomi sepanjang tahun 2025 yang mencapai 5,11% belum berdampak signifikan pada penciptaan lapangan kerja. Meski data Badan Pusat Statistik menunjukkan tambahan tenaga kerja masih terjadi, namun serapan tenaga kerja khususnya di sektor formal masih belum optimal dan belum mampu mengimbangi laju pertambahan angkatan kerja setiap tahunnya. Peneliti Indef Ahmad Heri Firdaus menilai kondisi tersebut dipengaruhi jumlah angkatan kerja baru yang terus bertambah setiap tahun. Namun jumlah lapangan kerja yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah angkatan kerja setiap tahunnya yang mencapai sekitar 3 hingga 4 juta orang.
Realitas tersebut menunjukkan penyerapan tenaga kerja belum bergerak secepat pertambahan angkatan kerja setiap tahunnya. Nah, di sini bisa dilihat bahwa tambahan tenaga kerja yaitu memang ada gitu ya. Nah, di sini yang menjadi tantangan adalah setiap tahun tenaga kerja Indonesia itu angkatan kerja gitu ya, itu bertambah kurang lebih sekitar 3-4 juta orang. Nah, artinya apa? Artinya lapangan pekerjaan yang tercipta juga angkanya harus sebanyak itu gitu kan, supaya tidak menjadi pengangguran. Dari sisi struktur lapangan usaha, Ahmad Heri Firdaus menilai tidak ada perubahan signifikan selama 10 hingga 20 tahun terakhir. Sektor pertanian masih menjadi penyerap tenaga kerja terbesar, disusul perdagangan dan industri pengolahan. Padahal, industri pengolahan merupakan kontributor terbesar PDB dengan porsi sekitar 19%. Idealnya, sektor ini juga menjadi penyerap tenaga kerja utama. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada November 2025 meningkat 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Serapan tenaga kerja ini didominasi sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang mencatat kenaikan tenaga kerja tertinggi. Badan Pusat Statistik melaporkan jumlah penduduk bekerja di Indonesia pada November 2025 mencapai 147,91 juta orang. Angka ini meningkat 1,37 juta orang dibandingkan Agustus 2025. Peningkatan jumlah penduduk bekerja ini berdampak pada penurunan tingkat pengangguran terbuka sebesar 0,11%. Tren positif serapan tenaga kerja ini didominasi sektor akomodasi serta makanan dan minuman yang mencatat kenaikan tenaga kerja tertinggi yakni sebesar 381.000 orang dalam kurun waktu 3 bulan. Disusul industri pengolahan yang menyerap 196.000 orang dan sektor perdagangan dengan 168.000 orang baru. Meskipun sektor jasa modern berkembang, sektor pertanian tetap menjadi penyerap tenaga kerja terbesar di Indonesia. Hampir seluruh lapangan usaha mengalami peningkatan jumlah tenaga kerja, kecuali aktivitas jasa lainnya dan pengadaan listrik dan gas. 3 lapangan usaha yang menyerap tenaga kerja terbanyak adalah sektor pertanian, perdagangan, dan industri pengolahan. BPS mencatat kualitas penyerapan tenaga kerja juga menunjukkan perbaikan signifikan. Dari sisi status pekerjaan, mayoritas penduduk bekerja atau sekitar 38,81% berstatus sebagai buruh, karyawan, atau pegawai. Kelompok ini menjadi motor penggerak utama dengan penambahan sekitar 625.000 orang. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen pada Januari 2026 meningkat ke level 127. Tren positif ini didorong oleh persepsi kuat masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi di masa depan. Bank Indonesia melaporkan indeks keyakinan konsumen pada Januari 2026 meningkat ke level 127, lebih tinggi dibandingkan perolehan bulan sebelumnya yang sebesar 123,5. Angka ini menunjukkan persepsi masyarakat terhadap kondisi ekonomi tetap berada pada zona optimis. Tren positif ini didorong oleh persepsi kuat masyarakat terhadap kondisi ekonomi saat ini maupun ekspektasi di masa depan. Peningkatan IKK terpantau merata di hampir seluruh kelompok pengeluaran dan kelompok usia. Responden usia 20 hingga 30 tahun mencatatkan indeks tertinggi sebesar 134,2. Secara spasial, kenaikan keyakinan konsumen paling signifikan terjadi di Kota Semarang, Palembang, dan Padang. Komponen indeks kondisi ekonomi saat ini tercatat naik menjadi 115,1 dari sebelumnya 111,4. Kenaikan ini ditopang oleh 3 aspek utama yakni indeks penghasilan saat ini sebesar 123,7, indeks ketersediaan lapangan kerja yang sebesar 109,9, dan indeks pembelian barang tahan lama yang juga naik menjadi 111,8. Sementara itu, indeks ekspektasi konsumen yang mencerminkan pandangan masyarakat terhadap ekonomi 6 bulan ke depan juga menguat ke level 138,8. Pendorong utamanya yakni kenaikan indeks ekspektasi penghasilan menjadi 146 dan indeks ekspektasi kegiatan usaha yang naik menjadi 135,3.
Sementara itu, indeks ekspektasi ketersediaan lapangan kerja tercatat stabil dibandingkan dengan periode sebelumnya sebesar 135,1. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel.